atau yang suara demokrasi. Kalau suara demokrasi mungkin kelas 7 juga bisa ikut karena OSIS ya, misalkan ya. Nah kalau misalnya kita ambil tema demokrasi itu, apakah nanti kalau ada kegiatan pameran juga ditampilkan hasilnya atau seperti apa sih? Apakah semua tema ini harus dikemas di akhir dalam bentuk pameran atau bagaimana? Tergantung tema yang kita ambil Pak. Misalkan begini, suara demokrasi tadi ya, itu kan kita membiasakan siswa untuk berlaku dan bersifat sesuai dengan Pancasila sila keempat begitu ya. Artinya kalau kita itu mengadakan pameran yang kita laksanakan di situ adalah kita memberikan di situ semacam penjelasan programnya, siswa memberikan penjelasannya, dan boleh juga kita tampilkan di situ video saat mereka melaksanakan kegiatan demokrasinya itu. Mulai dari awal mereka kampanye atau mulai dari awal memilih kandidatnya, kemudian kampanyenya sampai pemilihannya, sampai siapa dapat pemenangnya itu divideokan. Itu sudah masuk P5. Atau misalkan lagi ke gotong royongan, itu kan tidak bisa dipamerkan itu Pak, ke gotong royongan itu seperti apa. Memilih gotong royongan itu secara otomatis itu akan tercermin dalam diri siswa. Siswa itu jadinya ringan tangan dalam artian bukan suka bullying, suka memukul, suka mencuri, tapi suka tolong menolong, suka bahu membahu, tidak berat tangan seperti itu. Kemudian lagi ada yang tidak terlihat lagi, satu lagi yaitu mengenai PBB. Itu kan tidak bisa dipamerkan itu Pak, tapi bisa dibuat atraksinya. Ketika kita melakukan sebuah pameran, di awal itu kan biasanya ada kata pembuka, kata sambutan. Di saat itulah bisa kita pamerkan atraksinya, kita perlihatkan atraksi PBB. Itu karena itu apa? Salah satu pembentukan karakter. Karakter itu juga masuk di dalam P5. Dan yang lebih penting adalah yang saya bilang tadi, siswa yang suka cerewet, suka ngomong sendiri di belakang ketika kita menjelaskan materi di depan kelas. Maka siswa itu bisa kita pilih sesuai dengan kompetensinya. Ada yang misalkan dia jadi politis, suka berpantun, atau dia suka berpidato, proklamator kan artinya. Maka atau dia yang suka jadi public speaking, MC dan lain sebagainya. Maka itu bisa kita tampilkan saat-saat kegiatan penting, dan itu merupakan salah satu atraksi, bukan pameran. Ya, berarti intinya karena langsung. Jadi saya tanya, apakah harus dikemas dalam satu pameran hasil kayak P5 itu sebagai bukti kalau kita berhasil melaksanakan P5. Maksudnya biasanya kan di akhir tahun misalkan ya Bu ya, diadakan yang kalau saya belum pernah ya, mungkin saya lihat sekolahnya itu ada pameran. Apakah di kegiatan P5 harus ada pamerannya? Tergantung tema yang diambil Pak. Jika temanya kewirausahaan, temanya kearifan lokal, secara otomatis itu dalam bentuk produk. Maka produk itu pasti dalam bentuk pameran. Tapi jika yang diambil itu tema tentang digital, itu yang keenam, saya lupa apa ya namanya, itu ada tema yang keenam untuk SMP, itu tidak perlu dipamerkan. Kita upload ke media sosial, kita itu sudah masuk ke dalam P5. Misalkan contoh salah satunya, ketika kita memberikan tugas siswa, anak-anak ini tugasnya nanti di rumah. Kalau di rumah, karena di sekolah kan jelas tidak cukup waktu itu. Ketika kalian mulai mencari bahannya, mengumpulkan, mengerjakan, sampai jadi hasilnya, produknya, silakan semuanya direkam video sambil dijelaskan. Jangan lupa diberi salam pembuka dan penutup. Diberi contoh misalkan kan, itu semuanya rekaman video. Itu sudah masuk ke dalam digital itu Pak. Itu tema yang ke-6. Secara otomatis itu tidak dipamerkan. Bisa langsung kita upload ke medsos, itu bisa langsung terpamerkan sendiri itu. Tidak perlu harus membuka pameran di sekolah. Berarti tidak harus semuanya di dalam tergantung tema. Maksudnya tidak harus nanti semua kegiatan dalam bentuk pameran kegiatan, satu kegiatan dulu. Soalnya kami tampil itu nanti ada pokoknya semua yang sudah melakukan itu berarti bolehlah misalkan yang tadi misalkan Ibu, kalau misalkan ada pilih satu tema, tapi satu tema itu ada beberapa kegiatan, boleh? Satu tema ada beberapa kegiatan, bisa Pak? Boleh. Iya. Mampu tidak? Nah itu saja. Kalau mampu, siswanya ini kan siswanya mengerjakan Pak. Kalau koordinatornya ini kan membimbing siswanya. Jika siswanya mampu silakan. Artinya
dalam satu tema, ini kan temanya misalkan air nih Pak, air. Kemudian dari air ini tadi dibentuk air mineral, misalkan di sini mereknya Pajikron, misalkan di sini. Kemudian lagi di sini mereknya Alfamart, di sini lagi mereknya kan beda-beda. Tapi intinya tetap air, gitu loh Pak. Boleh. Jadi satu tema boleh dikemas dalam, atau nanti kan misalnya temanya kebinekaan global, kebinekaan lah ya global, itu kan masih banyak yang bisa dikerjakan ya, misalkan dalam bentuk seni tari, seni musik, seni karya, berarti itu Kontraksi. berarti seperti itu ya Bu? Oke. Dia dalam bentuk kontraksi. Terima kasih sudah berkonfirmasi. Sama-sama Pak. Mungkin yang lain ada yang mau nambahkan? Silakan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kebetulan saya juga sama dengan Pak Jikun, wajah baru di sini. Kami dari angkatan 7, nama saya Rohani Fatima. Di sini terus terang ini sangat menarik ya, P5, dan kebetulan sekolah saya juga ini baru. Kita baru melaksanakan, dan kebetulan karena saya ikut di PBP, jadi sama Kak Asep langsung ditunjuk sebagai kelas 4. Nah dari sini dari P5 itu kan dari beberapa tema, saya ada sedikit tertarik itu karena ada kearifan lokal. Kebetulan di sana kita juga ada kerajinan. Nah tadi untuk pelaksanaannya, apakah itu kalau kita berdasarkan jadwal pelajaran ya di sini kita yang secara administrasi jadwal pelajaran kita setiap kebetulan saya milihnya hari Sabtu. Nah tadi di awal Ibu bisa mengatakan kita tidak harus sesuai jadwal, artinya kita bisa di 2 bulan terakhir. Nah ini kalau misalkan di akhir itu kira-kira apa tidak mengganggu kayak gitu. Jadi tadi yang saya ambil misalkan yang punya saya jadwal saya Sabtu. Nah karena ini siswa saya dan kebetulan saya juga kurang memahami tentang anyaman, tetapi di daerah saya itu memang ada kerajinan anyaman, membuat ikan. Nah jadi apakah kita itu bisa memanggil orang luar untuk membimbing peserta didik kita? Nah dan di sini nih karena tadi kan ditekankan bahwa yang mengerjakannya itu siswa, bukan orang tua. Karena jujur saja kalau pengalaman tahun-tahun dulu kami kalau praktek kelas 6 kebiasaan membuat ikan. Kalau yang angkatan terdahulunya saya masih percaya memang siswa yang mengerjakan. Tetapi beberapa tahun belakangan saya kurang percaya. Iya, karena kebanyakan sudah orang tua atau keluarga. Nah di sini saya ingin menghidupkan kembali. Jadi bisakah kita memanggil orang luar untuk mengajari siswa tersebut, dan itu pendampingannya artinya kalau kearifan lokal di akhirnya kita juga harus melaksanakan pameran ya, atau kita bisa langsung sharing aja lah. Bisa Bu, seperti Lu bilang untuk narasumber luar itu berarti beliau itu memberikan materi atau membimbing siswanya setiap kegiatan P5 sampai siswanya itu bisa dan sampai menghasilkan produk kerja sendiri baru dilepas. Tadi juga dikatakan bahwa kelas lain itu bisa berpartisipasi, tetapi mereka kan tidak ikut dalam kegiatan, bukan dalam laporannya. Jadi karena ada rencana sedikit lobby Pak Kasep. Jadi untuk karena kebetulan murid saya sangat sedikit Bu, maklum di desa. Jadi ada rencana untuk mengajak kelas 5 dan kelas 6. Nah sehingga karena kebetulan kita juga memanggil orang luar, bagaimana caranya sehingga kita itu memang menghasilkan produk. Jadi sah-sah saja ya. Sah-sah saja. Walaupun secara prosedural laporannya tetap kelas 4. Ya, laporannya tetap kelas 4. Dan tadi sudah ditegaskan juga sama Bu Dian juga bahwa kita 1 tahun itu 2 tema, 3 tema. Jadi kalau misalkan 1 tahun 1 bisa nggak? Minimal kan itu bisa sebenarnya, tapi apa nggak rugi gitu loh. Kalau menurut saya ya kan terbuang-buang waktu. Jadi artinya nanti kita sepakati aja 1 4
sama, jadi baru semester 2-nya Kewirausahaannya langsung pameran gitu. Oke, Gitu. ya terima kasih ilmunya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Dari tadi nggak ada dia dihapus. Tiba-tiba Bu Nur Hadi langsung diberi. Tadi ditutup loh. Ya. Baik, terima kasih. Diberi kesempatan tidak ya? Selebar. Iya. Soal P5, kita masih banyak salah persepsi tentang P5 pada Bapak Ibu. P5 ini lebih banyak ke arah penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi tidak usah terlalu fokus dengan masalah perayaan, tapi lebih ke arah proses yang dilewati oleh anak-anak. Jadi asesmen atau profil yang ingin dicapai itu apa? Misalnya anak-anak ini kita ingin mandiri, anak-anak ini ingin bergotong royong, anak-anak ini tentang ekosistem